Di sesi video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang bagaimana IBM mampu mengimplementasikan metode performance review di internal tim mereka. Bahwa ternyata perusahaan sekaliber IBM sekalipun, mereka pernah loh punya masalah yang kaitannya dengan manajemen kinerja tim mereka. Nah, pada video kali ini, saya akan coba mengelaborasikan apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran di kisah IBM tadi ke dalam self-assessment diri kita ataupun ke dalam tim performance dari internal tim kita. Nah, di akhir sesi video, saya juga akan sedikit membagikan tentang apa sih yang semestinya kita pahami, apa yang semestinya kita dahulukan gitu ya, sebelum kita mulai proses manajemen performance review dari tim kita. Yuk kita simak videonya. Dari video sebelumnya kita sudah tahu gitu ya bahwa IBM itu menggunakan mekanisme checkpoint untuk menilai kinerja perusahaan mereka, di mana checkpoint ini memiliki 5 metode yang kemudian dinilai gitu. Yang pertama adalah business result, yang kedua adalah impact on client success, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat adalah personal responsibility to others, dan yang terakhir adalah skills. Nah, kita tuh bisa banget mengadaptasi pendekatan ini untuk melakukan self assessment, dan ini juga saya lakukan gitu ya. Saya melakukan self assessment dengan beradaptasi pada 5 pendekatan yang IBM lakukan. Nah, cuman sebelum nanti kita lebih jauh berbicara tentang self assessment, yang mau saya highlight adalah pertama, teman-teman perlu mendetailkan dulu apa yang kemudian menjadi personal goals yang terkait dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, hal ini tuh penting. Kenapa? Gitu. Karena jangan sampai kita udah capek-capek kerja gitu ya. Kita udah capek-capek kontribusi untuk perusahaan tempat kita bekerja, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu nggak sejalan dengan visi misi pribadi kita. Gitu. Jadi, alignment di awal ini penting banget, teman-teman ya. Kita penting banget untuk mengalignkan apa yang kemudian menjadi personal goals dari diri kita dengan apa yang kita lakukan di kantor gitu. Nah, baru kemudian nanti kita breakdown tuh apa yang kemudian menjadi standar kompetensi yang dinilai sesuai dengan yang ABM lakukan gitu. Nah, di sini saya coba breakdown jadi 4 aja gitu ya, karena business result sama impact on client success itu kayaknya nggak jauh berbeda. Nah, di aspek business result gitu, ini fokusnya adalah kita nge-list kontribusi apa yang kemudian kita lakukan untuk pencapaian perusahaan. Di aspek inovasi, ini adalah tentang semua ide, gagasan, inisiatif, pendekatan yang kita lakukan agar bisa menciptakan perusahaan kita lebih baik lagi. Di aspek personal responsibility to others, ini tentang feedback yang kita dapatkan baik dari rekan sesama tim kita, baik dari supervisor kita, dari klien-klien yang kita pegang gitu ya, dan dari HR misalkan gitu, itu juga bisa kayak gitu. Nah, terakhir adalah skills. Skills adalah tentang unique value proposition, tentang kekuatan kita ataupun kelemahan kita. Nah, 4 hal ini kemudian kita breakdown satu persatu gitu. Nah, jangan lupa, tapi breakdown ini harus sesuai dengan personal goals yang kita miliki gitu. Jadi memang baseline itu adalah personal goals kita, baru kemudian kita breakdown dengan keempat kompetensi ini untuk kita melakukan self assessment dalam diri kita gitu. Nah, sebagai contoh agar teman-teman dapat bayangan, misalkan ini personal goals gitu ya, saya coba ngelisting beberapa personal goals saya yang kaitannya dengan pekerjaan. Misalkan saya ingin berkontribusi untuk mengembangkan SME ataupun UMKM di Indonesia. Saya ingin adanya peningkatan skills di bidang sales, marketing, business development, dan seterusnya. Saya ingin punya penghasilan yang proper untuk keperluan orang tua, keluarga, pendidikan anak, dan sedekah, dan seterusnya. Saya ingin punya ada alokasi tabungan umroh, terlibat dalam proyek skala nasional yang punya manfaat besar, dan seterusnya. Nah, teman-teman tuh tinggal ngelisting aja tuh. Kira-kira apa sih goals pribadi kalian gitu ya, tujuan pribadi kalian, visi kalian, harapan yang ingin kalian wujudkan, yang kaitannya nanti bisa diwujudkan ketika kalian ada di kantor, ketika kalian ada di tempat kerja gitu. Nah, once ketika kalian dapetin hal-hal yang kira-kira sejalan gitu ya, ataupun kalian udah bisa nyicil nih pelan-pelan gitu ya, mendapatkan hasil pelan-pelan dari apa yang kalian inginkan dengan pekerjaan kalian, nanti kalian tinggal checklist gitu ya, checklist gitu. Kalau misalkan masih ada yang belum, ya udah berarti nggak usah di checklist. Nah, jadi poin utamanya teman-teman perlu ngedetailin dulu nih apa yang menjadi personal goals dari teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman coba ngedetailin lagi apa yang kemudian menjadi kontribusi kalian ketika kalian ada di kantor gitu. Jadi kalau misalkan saya dalam konteks bisdev gitu ya, karena kan memang pencapaian bisdev itu related ke revenue gitu ya. Ya udah, saya paling banyak di sini kaitannya dengan revenue ataupun jumlah deal. Jadi misalkan di tahun 2021 saya berkontribusi untuk ningkatnya revenue badar sekian persen dari 2020 ke 2021. Dapetin 16 deal dari 35 klien dengan total nilai sekian 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 kayak gitu. Nah, ini teman-teman perlu ngelisting, dan teman-teman jangan ngerasa bahwa ngelisting ini tuh adalah apa ya,
perbuatan ria atau kemudian sombong, ingin ngerasa dipuji dan seterusnya, enggak gitu. Karena kan yang nikmatin ini kan cuma diri kita sendiri gitu ya. Jadi ini benar-benar ya orang lain tuh nggak tahu gitu, tapi kita ingin mencoba mengakses apakah diri kita itu udah benar-benar berkontribusi, punya peran yang signifikan terhadap kemajuan perusahaan gitu. Jadi buatlah seobjektif mungkin. Ketika kalian tahu bahwa kalian punya kontribusi A, ya udah tuliskan kontribusi tersebut gitu, karena ini nanti jadi catatan pribadi kita. Nah, berikutnya adalah teman-teman listing semua inovasi yang kalian lakukan. Gitu. Misalkan kalau di BizDev gitu ya, saya pernah buat buku saku business development, buat sales performance dashboard, buat SOP flow penawaran dan seterusnya gitu. Jadi coba di listing aja nih hal-hal baru, inisiatif-inisiatif baru, gagasan baru yang kemudian teman-teman sudah lakukan dan itu kemudian menjadi inovasi yang selama ini kalian lakukan ketika ada di kantor gitu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan personal responsibility to others. Kalau tadi saya bilang ini kan tentang feedback gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal listing aja feedback yang bagus ataupun feedback yang sifatnya adalah perlu improvement kayak gitu. Di Badar sendiri kan udah cukup banyak ya. Kita tuh iklim feedbacknya udah cukup bagus. Teman-teman dapat feedback tuh banyak banget. Entah itu dari HR, entah itu dari sesi review dengan supervisor, entah itu misalkan dari klien gitu ya, entah itu misalkan dalam sesi yang kemarin tuh 360 derajat feedback dan seterusnya gitu. Jadi iklim feedback di Badar udah cukup bagus, tinggal nanti teman-teman bagaimana ngelisting itu, mendokumentasikan semua feedback yang kalian dapatkan dengan rapi kayak gitu. Nah, kemudian terakhir adalah kalian coba listing juga apa yang kemudian menjadi unique value proposition kalian, apa yang kemudian menjadi strength kalian, apa yang kemudian menjadi kelemahan kalian. Kalian listing satu persatu gitu. Nah, nanti kalian bisa dapat tuh, oh ternyata secara overall performance saya seperti ini gitu ya. Oh ternyata saya sudah berkontribusi sekian banyak, inovasi saya sekian, kemudian feedback saya adalah A, B, C dan seterusnya, dan terakhir adalah skill saya adalah ini gitu. Nah, memang ini nanti sifatnya lebih ke subjektif gitu ya, karena kita ingin melihat sejauh mana kita mampu berkontribusi untuk kantor tempat kita bekerja dan sejauh mana kontribusi kita itu berdampak pada pencapaian pribadi kita.